Baik, terima kasih. Jadi memang penting bagi kita sebagai putra putrinya ketika orang tua sakit, itu lain cerita kalau tidak sakit. Tahu-tahu jatuh meninggal itu lain cerita. Tapi kalau sudah sakit, maka tanyakan atau minta catatan pribadinya. Kalau dulu namanya buku diary, catatan pribadinya. Punya hutang berapa? Duwe bon nang warung apa ora? Karena bon di warung ini termasuk yang kadang-kadang nampaknya sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit. Saya sempat baca di warung itu kalau bom bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, kalau bon bisa menghancurkan warung. Nah, jadi kok ini yang inisiatif siapa gitu, ada tulisannya gitu. Nah, jadi perlu ditanyakan kalau sudah, apalagi misalnya di rumah sakit, itu perlu berinisiatif baik yang sakit maupun yang mendampingi, punya hutang atau tidak, punya tanggungan atau tidak, punya janji atau tidak. Bahkan saya ketika sakit kemarin, saya hampir wasiat karena saya merasa ini bisa jadi akhir hidup saya. Tapi sama istri saya tidak boleh, tidak usah wasiat karena baik. Ya. Jadi intinya dihukumi umumnya saja. Jadi al-ibratu bil aghlabiyah, umumnya punya utang berapa. Kalau muamalahnya sama siapa? Oh, sama warung, tanyakan ke warung, simbah gak ada hutang atau tidak. Punya teman, tanyakan. Kalau memang biasa bermuamalah. Dan apa yang diucapkan oleh Bapak Pranoto Hadicoro pada saat proses pemakaman itu bukan akad. Itu bukan akad. Ya. Jadi yang diucapkan oleh Bapak Pranoto Hadicoro di tempat kita ya, khusus Bantul, biasanya Bapak Pranoto Hadicoro mengatakan untuk yang punya utang atau hak adami untuk diselesaikan. Itu akad belum terjadi, selesai atau belum, diikhlaskan atau tidak, itu belum terjadi, sehingga itu bukan akad. Sehingga tidak serta-merta kalau kemudian tidak ada yang datang dianggap lunas, karena orang Jawa itu punya karakter isin, rapena. Nah, itu karakter Jawa. Saya wong Jawa, cuma saya orangnya rodok cuek gitu kan, bukan rodok, memang cuek banget. Jadi tidak baperan. Jadi kadang ditinggu santai. Biasanya kalau di masyarakat kita umumnya ada rasa pegewo, ora kepenak, sehingga tidak berani nagih, tidak berani ngomong. Ya, tidak berani ngomong tapi tidak ikhlas, gerundal-gerundal. Ya, jadi maka perlu untuk diurusi oleh keluarganya. Kalau itu kelalaian namanya. Jadi untuk punya hutang itu dianjurkan bersegera. Jadi bersegera membayar hutang, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama, dianjurkan bersegera bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya lain cerita. Matlul ghani dzulmun, orang yang mampu membayar hutang kok ditunda-tunda itu zalim. Nah, kalau tidak mampu ditunda-tunda itu keringanan. Nah, tapi kalau mampu kok ditunda, zalim. Nah, maka kalau kita punya hutang puasa, selagi ada kesempatan segera dibayar hutang puasanya. Punya hutang kepada tetangga, selagi ada kesempatan, ada uangnya, segera dibayar. Tapi kalau mampu kok ditunda-tunda, sementara status sosmednya lagi jalan-jalan, itu nyuwun sewu bagi yang dipinjemi itu sakitnya tuh di sini. Nah, ini di sosmed makan sate yang dipinjemi malah makan tempe misalnya. Jadi
Itu menyakitkan itu. Segera dilunasi. Baik. Intinya di rembuki ya. Kalau memang ada, dilihat umumnya gimana, muamalahnya seperti apa. Kalau muamalah biasanya tidak ngutang, tidak usah ditanyakan. Tapi kalau biasanya ngutang, maka perlu ditanyakan. Oh, simbah itu biasanya ngutang, ya sudah tanyakan. Oh, simbah itu biasanya puasanya bolong sejumlah hari sakitnya misalnya, ya sudah, berarti sejumlah hari sakitnya. Tetapi kalau tidak diketahui dan biasa tahun sebelumnya sudah fidyah, itu karuani, maka cukup fidyah. Wallahu alam bishawab.